Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Syahda Adinia Tanzila dengan NIM 1803896 dari Prodi Pendidikan Tata Boga Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memaparkan hasil review buku untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam. Jadi, berdasarkan presentasi makalah yang berjudul Praktik Faraji Islami atau Tradisi yang telah saya dan kelompok lakukan, saya memutuskan untuk mereview buku yang berjudul Kehamilan, Kelahiran, Perawatan Ibu dan Bayi dalam Konteks Budaya. Buku ini disunting oleh Mutia Farida Swasono dan diterbitkan oleh UI Press pada tahun 1997. Terdiri dari 344 halaman yang dibagi menjadi 5 bagian, 14 judul yang ditulis oleh 13 penulis yang berbeda. Penulis-penulisnya merupakan ahli antropologi dan ahli sosial budaya. Bagian ini terdiri dari 3 judul, yaitu beberapa aspek sosial budaya, kehamilan, kelahiran, serta perawatan ibu dan bayi, konsep organ reproduksi dan perilaku reproduksi orang krui, dan konsep kebersihan dalam proses kelahiran dan perawatan bayi di Desa Kemantan, Kebalai, Kabupaten Kerinci. Beberapa aspek sosial budaya, kehamilan, kelahiran, serta perawatan ibu dan bayi yang ditulis oleh Mutia Farida Swasono berisi tentang masa kritis antara tahapan-tahapan kehidupan, citra wanita, pandangan budaya mengenai organ reproduksi dan penanganan plasenta, pemberian nama bayi, pelaku dan cara pertolongan persalinan, tempat melakukan persalinan, ramuan dalam proses kelahiran dan pasca kelahiran, serta pusat kekuatan dalam pengambilan keputusan. Konsep tentang organ reproduksi dan perilaku reproduksi orang krui yang ditulis oleh Amir Syamsuna Dafdab berisi tentang gambaran kehidupan masyarakat krui, label biobudaya masyarakat Pulan, pandangan budaya tentang organ reproduksi dan pengaruhnya terhadap perilaku reproduksi, serta dikotomi dalam kesehatan reproduksi masyarakat Pulan. Konsep kebersihan dalam proses kelahiran dan perawatan bayi di Desa Kemantan, Kebalai, Kabupaten Kerinci yang ditulis oleh Triana Rosanti Aji berisi tentang gambaran Desa Kemantan, Kebalai, lingkungan pemukiman, bentuk dan tata ruang rumah, serta konsep budaya tentang kebersihan dan proses kelahiran bayi. Bagian ini terdiri dari 2 judul, yaitu Pantangan Bagi Wanita Sunda, Kasus Masyarakat Desa Simpar dan Kosambi, serta Pantangan Bagi Wanita Hamil dan Perawatan Persalinan di Kepulauan Sangihe dan Talaud, Sulawesi Utara. Pantangan Bagi Wanita Sunda, Kasus Masyarakat Desa Simpar dan Kosambi yang ditulis oleh Rina Artini Anggorodi berisi tentang gambaran umum Desa Simpar dan Kosambi, pandangan masyarakat Desa Simpar dan Kosambi mengenai makanan ibu hamil, serta pola konsumsi masyarakat Desa Simpar dan Kosambi. Pantangan Bagi Wanita Hamil dan Perawatan Persalinan di Kepulauan Sangihe dan Talaud, Sulawesi Utara yang ditulis oleh Alex John Ulaen berisi tentang gambaran umum kehidupan masyarakat Sangihe dan Talaud, pantangan dan keharusan bagi wanita hamil di Kepulauan Sangihe dan Talaud, serta persalinan dan perawatan ibu. Bagian ini terdiri dari 3 judul, yaitu Pandangan dan Perilaku Ibu Selama Kehamilan dan Pengaruhnya Terhadap Kematian Bayi di Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat, Pengobatan Kehamilan dan Kelahiran pada Orang Bajo di Laloslo, Kabupaten Kendari, serta Kehamilan, Kelahiran, dan Perawatan Pasca Kelahiran bagi Ibu dan Bayi di Desa Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. Pandangan dan Perilaku Ibu Selama Kehamilan dan Pengaruhnya pada Kematian Bayi di Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat yang ditulis oleh Vita Priyantina Dewi berisi tentang gambaran umum Desa Jalan Cagak, pandangan tentang perilaku wanita hamil dan pengaruhnya pada bayi, serta kasus-kasus yang berkaitan dengan pandangan serta perilaku wanita hamil dan pengaruhnya pada kematian bayi, juga mengenai perawatan kehamilan.
Pengobatan kehamilan dan kelahiran pada orang Bajo di Laloslo, Kabupaten Kendari yang ditulis oleh Muhammad Idrus Mufti berisi tentang letak geografis dan ciri penduduk Bajo serta pengobatan tradisional kehamilan dan kelahiran pada penduduk Bajo. Kelahiran dan perawatan pasca kelahiran bagi ibu dan bayi di Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah yang ditulis oleh Mutia Farida Swasono dan Hermin Soselisa berisi tentang lingkungan alam dan penduduk Banda Neira, masa kehamilan, melahirkan dan perawatan bagi ibu hamil, serta kelahiran dan perawatan bayi. Bagian ini terdiri dari 4 judul, yaitu kelahiran dan kematian bayi pada masyarakat terasing Tobungu di Sulawesi Selatan, pandangan budaya dalam sistem perawatan bayi di Pulau Lombok, kelahiran anak dalam budaya orang Betawi di Desa Ragunan, Jakarta Selatan, serta faktor-faktor sosial budaya dalam pemenuhan kebutuhan gizi bayi dan balita orang Bajo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kelahiran dan kematian bayi pada masyarakat terasing Tobungun di Sulawesi Selatan yang ditulis oleh Muhammad Alwi berisi tentang gambaran kehidupan masyarakat Tobungun, kelahiran dan kematian bayi pada masyarakat Tobungun, serta persalinan dan perawatan ibu juga bayi. Pandangan budaya dalam sistem perawatan bayi di Pulau Lombok yang ditulis oleh Sari Pratiwi berisi tentang kehidupan masyarakat Sasak di Lombok dan Anak Anjan, pandangan budaya serta perilaku masyarakat kampung Anak Anjan mengenai kehamilan, kelahiran, dan perawatan bayi. Kelahiran anak dalam tradisi orang Betawi di Desa Ragunan, Jakarta Selatan yang ditulis oleh Endang Partri Junior Sigularso berisi tentang gambaran umum Desa Ragunan, kehidupan orang Betawi di Desa Ragunan, serta tradisi kehamilan dan kelahiran juga perawatan bayi dan anak di Desa Ragunan. Faktor-faktor sosial budaya dalam pemenuhan kebutuhan gizi bayi dan balita orang Bajo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang ditulis oleh Yahya Kadir berisi tentang kehidupan komunitas Bajo serta faktor sosial budaya dalam pemberian makan pada bayi dan balita. Bagian ini terdiri dari 2 judul, yaitu Corak Hubungan Sistem Kesehatan Tradisional dan Sistem Kesehatan Modern, kasus Paraji terdidik di Desa Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, serta kehamilan dan kelahiran dalam konteks budaya dan implikasinya terhadap kesehatan ibu dan bayi. Corak hubungan sistem kesehatan tradisional dan sistem kesehatan modern, kasus Paraji terdidik di Desa Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang ditulis oleh Tina Rusdia Sudarno berisi tentang gambaran umum Desa Kersamenak, sistem kesehatan di Desa Kersamenak, serta kerjasama antara sistem medis tradisional dan sistem medis modern antara Paraji dan Puskesmas. Sebagai penutup, kehamilan dan kelahiran dalam konteks budaya serta implikasinya terhadap kesehatan ibu dan bayi berisi tentang segala hal yang berkaitan dengan kehamilan dan kelahiran yang dipandang dari konsep budaya serta implikasinya terhadap kesehatan ibu dan bayi. Buku ini sangat layak dibaca karena ditulis oleh ahli antropologi dan ahli sosial budaya yang sangat mahir di bidangnya. Selain itu juga mengangkat topik yang sangat jarang sekali dibahas dari sudut pandang budaya. Buku ini pun ditulis berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang dilakukan di berbagai tempat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan bisa dipercaya. Di balik segala kelebihannya, buku ini sangat sulit ditemukan karena merupakan buku terbitan lama, sehingga kemungkinan beberapa isinya pun sudah tidak relevan dengan kehidupan masa kini. Cukup sekian reviewnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.